Reaksimu memberitahuku bahwa kamu ingin terus hidup bersama. Tidak apa-apa bagiku, tapi kamu perlu mempersiapkan mentalmu. Beberapa saat yang lalu, aku mendengar kamu dan penghibur melontarkan kata-kata yang menghina pada Bonita. Aku sangat kecewa dan marah pada mereka. Jadi, selama aku tinggal di sini, aku tidak akan memperlakukan kalian berdua dengan baik. Kakek Sucipto kemudian menoleh ke Bonita dan tersenyum. Bonita, datanglah ke kakek. Bonita mendekati kakeknya, tidak lagi takut. Mulai sekarang, perlakukan wanita ini sebagaimana dia memperlakukanmu di masa lalu. Aku tidak ingin kamu bersikap lembut dan baik hati. Aku ingin kamu melindungi dirimu sendiri. Terhadap orang-orang yang telah menindasmu, aku ingin mereka memahami apa artinya menerima balasan 2 kali lipat. Bicaralah. Kamu bisa meminta sesuatu dari wanita itu sekarang juga. Setelah mendengar ini, Laura memelototi Bonita. Dia dibesarkan dengan gaya hidup yang rumit dan memulai karirnya sebagai aktor cilik. Jadi, semua yang dia pelajari berasal dari industri hiburan, termasuk cara menindas yang lemah dan menghina orang lain. Selama bertahun-tahun, bahkan dia tidak dapat mengingat berapa banyak skema dan trik yang dia mainkan pada Bonita. Sekarang keadaan telah berubah. Laura berusaha terlihat tenang, tetapi jauh di lubuk hatinya dia panik. Kakeknya belum pernah mengunjungi rumah mereka sebelumnya, jadi hal seperti ini belum pernah terjadi. Kakek Sucipto secara pribadi menyaksikan pasangan itu mengintimidasi Bonita. Tampaknya, Laura mungkin akan mengalami penderitaan. Dion, kakek Sucipto dan Laura memandang Bonita, menunggu jawaban. Namun, setelah beberapa waktu, dia akhirnya berkata perlahan, "Aku tidak peduli." Ayahnya dan Laura terkejut. Menurut kepribadian Bonita, tidak mungkin dia mengatakan hal seperti ini. Bagaimana mungkin dia tidak peduli? Jika kata-kata ini diucapkan di rumah yang berbeda, mungkin itu sudah cukup untuk mengakhiri semua pertempuran. Tapi, ini adalah rumah keluarga Pandebayang. Seberapa parah penderitaan yang kamu alami? Mengapa kamu harus menutupi penderitaan gadis itu? Setelah berbicara, kakeknya menoleh ke Laura dan bertanya, "Kamu, kemarilah." Laura sedikit terkejut saat dia menatap Dion tanpa daya. Tapi, suaminya hanya mengerutkan alisnya, tidak mampu membalas ayahnya. Laura tidak punya tempat untuk meminta bantuan, jadi dia tidak punya pilihan selain berjalan ke arah mertuanya. Begitu dia berdiri di hadapannya, mertuanya mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya. Faktanya, dia tidak berhenti pada satu tamparan. Dia terus-menerus menamparnya sambil menceramahinya, "Kamu hanyalah mainan yang bahkan tidak bisa dianggap sebagai seorang aktris. Beraninya kamu menindas cucuku, aku membiarkanmu menikah dengan Dion, sehingga kamu bisa merawat putra dan cucuku. Sebaliknya, kamu malah membuat cucuku menderita di tanganmu." Setelah serangkaian 5 tamparan, Laura begitu linglung sehingga dia hampir tidak bisa berdiri tegak. Yang bisa dia dengar hanyalah dering di telinganya. Setelah itu, kakek Sucipto berkata kepada Dion, "Jika kamu berani menyentuh cucuku lagi, maka kamu harus langsung menunjukkan dirimu keluar." Ini adalah pertama kalinya Bonita menyaksikan pemandangan seperti itu. Dia tidak percaya, di rumah ini yang dipenuhi kenangan dipukul ini, akan ada hari di mana ayahnya dan Laura juga akan mengalami rasa sakit ini. Dengan pemikiran ini, Bonita merasakan kepuasan. Bukannya dia tidak pernah memohon bantuan, tapi setiap kali dia mencoba, ayahnya akan menemukan cara untuk menghentikannya. Jadi, kali ini, dengan perencanaan Alexa yang cermat dan bantuan Andre, dia akhirnya mengerti bagaimana rasanya berkuasa dan membalas dendam. Dion tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya melihat Bonita dari belakang, dan merasa bahwa dia tidak pernah benar-benar memahami putrinya. Adapun Laura, selain wajahnya yang bengkak,
yang tersisa hanyalah kebencian terhadap Bonita. Tapi, Bonita tidak peduli, karena Alexa telah mengajarinya untuk tidak peduli. Di dalam keluarga ini, Bonita tidak perlu lagi menyenangkan orang lain. Sebab, semakin dia berusaha menyenangkan orang lain, semakin dia merendahkan dirinya sendiri. Saat ini, prioritas utamanya adalah kembali. Bonita, apakah kamu merasa lebih baik? Kakeknya bertanya kepada Bonita dengan penuh perhatian, setelah dia selesai memberikan pelajaran kepada keduanya. Karena Bonita mirip dengan neneknya, kakeknya merasa dia berhutang budi padanya. Setiap kali dia melihatnya, dia sangat protektif terhadapnya. Terima kasih kakek, aku baik-baik saja. Apakah baik-baik saja berarti dia tidak baik? Ekspresi kakeknya menjadi gelap ketika dia kembali menatap suaminya, dan Laura tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sepertinya, dia memberi isyarat bahwa masih banyak waktu. Sejak dia pindah, berurusan dengan beberapa orang murahan tidak akan sulit. Tentu saja, respon abnormal Bonita membuat ayahnya cukup terkejut. Menurut kepribadiannya yang biasa, dia tidak mungkin menghitung responsnya dengan cara yang begitu skematis, karena dia biasanya bukan orang yang berpikir di luar kotak. Ayo, kita makan bersama. Kakek lapar. Suasana hati Dion sedang tidak baik setelah diberi pelajaran yang sulit, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan saat dia melihat kakek dan cucunya pergi. Dia bergegas untuk membantu Laura berdiri, tapi Laura memelototinya saat dia mendorongnya menjauh. Setelah itu, Bonita bertemu dengan Andre. Setelah masuk ke mobil Andre, dia memegangi perutnya sambil tertawa. Itu sangat memuaskan. Aku belum pernah sepuas ini sebelumnya. Alexa luar biasa. Apakah kamu juga ditampar? Andre bertanya sambil melihat bekas jari di wajah Bonita. Bahaya tidak dapat diatasi tanpa mengambil risiko. Kakek harus menyaksikan adegan itu agar dia bertekad menghadapi keduanya. Bonita tidak peduli dengan bekas jari di wajahnya, itu terlalu memuaskan. Terutama caranya kakek itu berurusan dengan Laura. Andre, terima kasih telah membawa kakek ke sini tepat waktu. Monyet kecil. Bonita menarik napas dalam-dalam sebelum dia tersenyum pada Andre. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Aku tidak akan pernah sehebat Alexa, tapi aku punya kekuatanku sendiri. Andre, aku cukup iri padamu. Kamu mendapat dukungan yang besar seperti Alexa. Andre membuang ekspresi sedihnya dan menghela nafas. Kamu hanya melihat apa yang terlihat di permukaan. Kakakku memang tak terkalahkan, tapi itu karena kakak iparku memanjakannya. Apakah yang kamu maksud adalah Tuan Kenzie? Bonita segera teringat pada pria yang seperti raja yang maha kuasa. Dia bahkan lebih menakutkan. Setelah berbicara, Andre menyalakan mobil dan mengajak Bonita. Biarkan aku mengajakmu makan sesuatu yang enak. Ini bisa menjadi hadiah karena terlihat begitu cantik. Saya ingin menunjukkan rasa terima kasih saya atas apa yang telah kamu dan Alexa lakukan untuk saya. Andre melihat sekilas ke arah Bonita saat dia mengemudi. Kami tidak membutuhkan apapun. Apakah tidak ada sesuatu yang menyusahkanmu? Dengan menyebutkan masalah, Andre berpikir dengan hati-hati pada dirinya sendiri. Selama 2 hari terakhir, karena Bonita, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Faktanya, dia mendapati dirinya merasa bahagia hanya dengan melihat Bonita bahagia. Tidak mudah mengalahkan ayahmu dan Laura. Saya tahu, saya akan mencoba belajar sebanyak yang saya bisa dari Alexa. Ngomong-ngomong, apakah kamu tidak kembali ke Amerika? Kenyataannya, Andre sudah melewatkan tanggal pendaftarannya. Mungkin karena ada beberapa hal yang ditakdirkan untuk terjadi, pikirnya dalam hati. Tapi, Andre tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia mengemudikan mobil ke hotel. Saat keduanya selesai mengambil piring mereka,
telepon Andre berdering. Andre melihat ponselnya dengan heran, dia mengenali nomor itu. Ambil. Andre memandang Bonita dan mengangkat telepon. Namun, hal pertama yang dia katakan adalah, "Bagaimana kamu mendapatkan nomor telepon saya?" "Alexa memberikannya kepadaku." "Andre, bisakah kamu memberiku sedikit waktumu? Aku ingin kamu bertemu seseorang." Andre awalnya ingin menolak permintaan tersebut, tetapi karena Alexa mengizinkannya, dia tahu sejujurnya itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan, jadi dia bertanya, "Jam berapa? Di mana kamu sekarang? Aku akan datang dan mencarimu." Andre melirik Bonita dan menjawab dengan alamat mereka saat ini. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.